Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Oki Putra Pangestu, absen 24 kelas 12 RPL 1. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada tugas akhir saya. Yang pertama, di sini adalah role admin. Di role admin ini ada halaman app configuration. Halaman ini fungsinya adalah untuk mengubah nama aplikasi ataupun logo aplikasinya. Misal saya contohkan, ini hapus dulu. Bisa saya contohkan, misal mau ganti logo, misal gambar ini. Nah, maka logo aplikasi telah terganti. Setelah itu kita juga bisa mengubah nama aplikasinya, misal menjadi TAF2 deh. Submit, dan namanya udah ganti jadi TAF2. Oke, setelah itu ada halaman user. Di halaman user ini kita bisa mengolah dua data, yaitu data siswa dan data guru. Mulai dari siswa dulu. Nah, halaman ini adalah halaman untuk mengolah data siswa. Misal tambah data siswa. Kalau nama ini masukkan ini SN, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan username. Username ini untuk siswanya agar bisa login. Misal username-nya Yaka. Terus sandi juga, password. Password ini untuk agar siswanya juga bisa login. Jadi nanti loginnya itu pakai username ataupun password. Dan ini hanya bisa dilakukan di role admin. Yaitu pencet tambah. Nah, datanya sudah tertambah di sini. Setelah itu ada halaman edit juga untuk edit data siswanya. Misal mau ngedit tempat lahirnya di Malang. Terus edit, datanya sudah terganti, tempat tempat lahirnya jadi Malang. Setelah itu ada fitur delete juga untuk delete data siswanya. Nah, siswanya sudah terhapus. Terus ada guru, sama seperti siswa tadi. Di sini buat tambah data guru, sama aja. Misal yang ini, NPSN, tempat lahirnya gurunya, terus tanggal lahirnya. Nah, ini sama juga pakai username, misal guru 2. Datanya sudah tertambah. Di sini, oh bukan yang ini, nomor 2. Kita itu juga bisa edit. Misal mau namanya diedit, jadi begini, terus edit. Namanya sudah teredit. Terus ada delete-nya juga. Nah, sama. Terus ke halaman kelas. Halaman ini adalah halaman untuk memanipulasi data kelas. Misal create, ada tambah kelas. Mau menambahkan kelas apa? Misal ini, 12 RPL 1, save. Kelas tersimpan. Terus ada kayak show-nya buat nampilin siswa yang ada di kelas tersebut. Kebetulan ini kelasnya baru dibikin, jadi nggak ada siswanya. Misal contoh aja yang udah ada siswanya yang ini, yang 11 RPL 1. Nah, ini hanya untuk menampilkan data siswanya yang ada pada kelas ini, kelas tersebut. Setelah itu ada edit, edit nama kelas bisa diedit, misal typo atau gimana, bisa jadiin 12 RPL 2 bisa. Terus ada fitur delete juga, delete kelas. Saya tuh masuk ke halaman mapel. Halaman mapel ini adalah halaman untuk manipulasi data mapel. Misal kita pergi ke list mapel dulu. Nah, di halaman list mapel ini kita bisa menambahkan mapel ataupun mengeditnya. Misal nih, create. Nah, misal mau nambahin mapel BGWB, tinggal tambah. Udah masuk datanya, udah tertambah. Saya itu misal jika ingin edit, nah, bisa diedit. Jadi begini, update. Nah, namanya sudah teredit. Saya tuh kembali. Nah, di halaman masternya ini, master mapelnya ini akan menunjukkan data kelas
yang dimana kalau kita pencet tombol ini, tombol actionnya, ini akan menunjukkan data mapel yang ada di kelas tersebut. Misal, kita mau nambahin mapel di kelas 11 RPL 1, tinggal pencet tombol ini, tambah mapel. Setelah itu pilih mapel mana yang mau ditambahkan, misal pemrograman web. Nah, maka akan ada di kelas ini. Terus di sini, di halaman ini juga bisa nge-assign guru, yang nge-assign guru untuk jadi guru di mapel yang ada di kelas ini. Ya, intinya nge-assign guru untuk sebagai pengajar pada mapel. Ya, dalam kasus ini misal mapel pemrograman web, tinggal pencet tombol ini, terus pilih gurunya. Nah, berhubung di sini data gurunya cuma satu, masih satu, tinggal pencet terus tambah. Nah, otomatis guru dengan nama guru ini dia mengajar mapel pemrograman web di kelas 11 RPL 1. Oke, kembali. Lanjut ke halaman rencana penilaian. Di halaman ini adalah halaman untuk memanipulasi teknik penilaian yang ingin dipakai atau yang ingin digunakan. Misal nih, tambah. Nah, misal mau teknik penilaian apa? Misalnya teknik penilaiannya itu tekniknya mungkin presentasi. Terus bisa pilih kategori penilaiannya, mau pengetahuan atau keterampilan. Misal pengetahuan, terus tinggal submit aja. Nah, otomatis datanya akan masuk dan bisa diedit juga. Misal kategorinya mau diubah ke keterampilan. Nah, bisa keedit dan juga bisa dihapus. Oke, sudah. Terus lanjut ke halaman ke role siswa. Misal di sini login sebagai siswa dengan username siswa. Misal ini datanya sudah saya masukkan sebelumnya. Terus masukkan password. Nah, di halaman siswa ini cukup simple. Hanya menampilkan master dashboard dan nilai siswa. Maksudnya di role siswa ini. Oke, di halaman dashboard, di sini kita sebagai siswa bisa mengganti profil kita. Misal mau ganti jadi terserah mau apa, misal gambar gambar ini. Nah, bisa di crop. Misal mau di crop segini, terus save. Nah, otomatis profil siswanya akan berubah. Setelah itu ya, cuman ngubah profil siswanya aja sih, gambar profilnya. Terus ada halaman nilai siswa. Nah, di halaman nilai siswa ini, siswa hanya bisa melihat nilai mereka masing-masing. Kan siswa ini ada di kelas 11 RPL 1 dan 11 RPL 1 itu ada mapel matematika, IPA, dan pemrograman web. Jadi siswa cuma bisa melihat nilai mereka doang. Misal mau lihat nilai matematikanya, nah di sini udah ada, misal nama penilaian. Nah, nama penilaian ini nanti datanya dimasukkan dari role guru. Nah, terus ini juga nanti nilai-nilainya juga dari role guru. Misalnya ini nama penilaian ulang harian 1, kategori pengetahuan, dan nilainya 80. Ini udah di rata-rata. Terus ada juga nama penilaian project, keterampilan ini kategorinya keterampilan dan nilainya 60. Terus ini juga sudah ada rata-rata untuk pengetahuan dan rata-rata untuk keterampilan, rata-rata untuk nilai pengetahuan dan rata-rata untuk nilai keterampilan, dan ada juga rata-rata keseluruhan. Jadi siswa hanya bisa melihat nilai mereka saja, tidak bisa memanipulasinya. Kalau mau manipulasi ada di role guru. Jadi gitu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau eh, perkataan yang kurang jelas. Eh, jadi ya gitu aja saya mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Akil Danendra dari kelas 12 RPL 1 absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur aplikasi proyek akhir yang saya dan kelompok saya buat, terutama pada role guru. Yang pertama adalah login dengan akun guru yang telah dibuat di akun admin.
Setelah berhasil login, ini kita diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini menampilkan mapel apa yang diajar oleh guru tersebut dan pada kelas apa. Dan yang pertama, jika ingin menambah rencana penilaian, kita pergi ke menu rencana penilaian, lalu pilih kelas. Nah, di sini ada mapel yang diajar pada guru ini pada kelas 11 RPL 1 tadi. Nah, di sini kita klik tombol tambah, lalu kita bisa menambahkan rencana penilaian. Misal ulangan harian 1 dan kategorinya tulis pengetahuan. Submit. Lalu jika ingin menambahkan nilai siswa pada rencana penilaian tersebut, kita pergi ke menu create nilai siswa. Close. Lalu di sini kita pilih mapel apa dan kita pilih rencana penilaian. Ini adalah list siswa pada kelas 11 RPL 1. Oke, kita submit. Nah, setelah submit, kita pergi ke menu data nilai siswa. Sini juga sama, kita memilih mapel apa. Nah, di sini sudah muncul nilai yang sudah kita tambahkan tadi. Jika kita ingin mengedit nilai tersebut, kita pergi ke on detail ini. Nah, kita edit misal menjadi 95. Oke, sudah berubah. Di sini ada menu hitung rata-rata untuk menghitung rata-rata dari mapel ini. Nah, di sini ada validasi, belum ada rencana penilaian dengan kategori keterampilan. Jadi ketika ingin membuat rata-rata, kita harus memiliki penilaian dengan dua kategori, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Karena di sini tidak ada kategori keterampilan, kita buat lagi rencana penilaian dengan kategori keterampilan. Misal praktek. Nah, di sini kita pilih praktek dengan kategori keterampilan. Kita submit. Lalu kita buat nilai siswa lagi. Nah, di sini praktek. Oke, kita pergi ke menu data nilai siswa lagi. Pilih mapel. Lalu kita hitung rata-rata. Nah, di sini kita masukkan persentase dari kedua kategori ini. Karena di sini hanya ada satu rencana penilaian per kategori, jadi kita masukkan 100%. Persentase maksimal dari per kategori ini adalah 100%. Jadi ketika misal ada dua rencana penilaian dengan kategori pengetahuan, maka kita harus masukkan maksimal 100%. Jadi ya gitu. Kita hitung. Oke, sudah dihitung. Nah, di sini juga ada menu export Excel untuk melihat nilai-nilai ini dari Excel.
Kita buka. Bentar. Nah, ini adalah hasil ekspor Excel tadi. Di sini terdapat nilai ulangan harian 1 yang telah kita buat dan nilai praktek yang telah kita buat. Di sini juga ada rata-rata dari rencana penilaian dengan kategori pengetahuan dan rencana penilaian dengan kategori keterampilan. Dan di sini juga ada rata-rata keseluruhan hasil dari pertambahan rata-rata pengetahuan dan pertambahan rata-rata keterampilan dibagi dengan 2. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.